adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik ya. Yuk, kita mau apa ya? Kita pasti mau ibadah. Ini hari apa adik-adik tahu? Ya, ini hari Minggu. Saatnya kita beribadah. Sudah jam 1. Yuk, Cici mau minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan hidup. Dan kita diberikan keselamatan di dalam kehidupan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Oleh karena itu, jangan sampai anugerah yang sudah Tuhan berikan kita sia-siakan. Oleh karena itu, Cici mau adik-adik menyanyikan lagu Amat Besar Anugerahnya dengan sungguh-sungguh. Biarlah bersikap dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, sungguh amat besar anugerah-Mu. Dulu kami sesat, tetapi Tuhan sudah menolong kami, menebus kami dari segala dosa kami. Biarlah anugerah-Mu ya Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ubahkan kami dikit demi sedikit. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Walaupun Tuhan di tengah wabah COVID ini, tapi membuat kami terus setia di dalam beribadah di rumah. Tuhan berkati setiap teman-teman kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dan Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, Tuhan sudah memberikan anugerahnya dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apakah adik-adik juga mau? Bila adik-adik melayani Tuhan dan Tuhan memanggil nama adik-adik, kita mau naikkan pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Masih bangkit berdiri ya adik-adik? Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan.
tubuh kita biar apa? Sehat. Dengan lagu pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Jangan lupa ya nanti bergandeng tangan dengan Cici, Koko, Dede. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya. Angkat tangannya ya adik-adik. Haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya. Ucap haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Sekali lagi ku mendaki. Ku mendaki ke bukit. Mana nih geraknya? Ya, jalan kaki ya, biar sehat. Ku mendaki ke bukit. Bagus. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Oke, saatnya kita mau menyanyikan Allah itu baik, tapi sebelumnya adik-adik boleh duduk ya. Dan kita nanti mau memberikan persembahan. Kita mau naikkan pujian dulu Allah itu baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah memelihara kita, memberkati kita, memberikan kita kesehatan, dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, Cici gimana ya memberikan persembahannya? Kan kita di rumah. Oh tenang adik-adik. Adik-adik bisa simpan dulu uang persembahannya, dikumpulin. Sampai nanti kita berkumpul kembali di gereja, adik-adik boleh bawa, masukkan ke dalam kantong uang persembahan. Atau adik-adik yang kedua, kita juga bisa memberikan persembahan ini lewat transfer di nomor rekening yang ada di gereja. Adik-adik bisa lihat ya, kasih tahu mama papa kalau kita mau memberikan persembahan, bisa lewat transfer atau dikumpulin. Nah, Cici mau kasih pengumuman. Yang pertama, walaupun adik-adik di rumah tidak ibadah, tetapi adik-adik kalau rindu beribadah, adik-adik bisa buka YouTube link yang ibadah minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik bisa mengikutinya. Yang kedua, Cici harap adik-adik jaga kesehatan ya. Dengan cara apa, Cici? Jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan di rumah, jangan malas. Sering-sering mandi ya, jangan gak mandi lu di rumah. Dan makan makanan yang sehat. Jangan sering makan yang goreng-gorengan, nanti sakit tenggorokan. Oke adik-adik? Oke, sudah ya? Sudah adik-adik? Yuk, kita mau bangkit berdiri kembali. Karena saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau murid-murid Tuhan Yesus bisa jatuh ke dalam
pencobaan, apalagi kita. Kita harus terus berjaga-jaga. Ngapain Cici berjaga apa? Berjaga-jaga untuk selalu berdoa, merenungkan firman Tuhan. Jangan lalai ya adik-adik. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Di Getsemani, Yesus berkata, kita harus selalu berjaga dan berdoa selalu. Ambil sikap berdoa. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian di Getsemani. saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau hadir dan Engkau melihat. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Engkau. Dan pimpin kami agar kami boleh bersikap dengan sungguh-sungguh saat mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Selamat siang adik-adik, kembali kita berkumpul bersama-sama. Kita mau mendengar dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini, siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh memberikan pengertian kepada kami, supaya kami boleh selalu mengingat akan perkataan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri, tetapi Tuhan Yesus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang diberikan ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, hari ini Cici Leni mengajak kita semua untuk membaca sebagian dari firman Tuhan yang bertepatan dengan kebangkitan hari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah peristiwa yang penting. Selain Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga bangkit yang menjadi dasar bagi iman kita, percaya kita bahwa Allah yang kita ikuti, Allah yang kita punya, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang 20 ayat 1 sampai yang ke-18. Silakan adik-adik menandakan bagian Alkitabnya, Cici Leni akan membacakannya bagi adik-adik. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu masuk sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Maka kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi adik-adik, setelah hari kematian Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah dibaringkan di dalam kubur, kubur itu dijaga oleh prajurit-prajurit. Karena sebelumnya Tuhan Yesus pernah memberitahukan beberapa kali bahwa Dia akan bangkit setelah ia mati pada hari yang ketiga. Maka mereka semua ketakutan karena mereka tahu bahwa semasa hidupnya Yesus melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Mujizat-mujizat ajaib yang berasal dari Allah. Jadi mereka takut bahwa bagaimana caranya Yesus akan bangkit. Apakah Yesus nanti bangkit dengan cara yang bagaimana, mereka tidak mengerti. Sehingga prajurit-prajurit ditempatkan di dalam kubur untuk menjaga kubur Yesus. Ya, setelah lewat Sabat, pagi-pagi benar setelah hari kematian Tuhan Yesus, Maria dan beberapa perempuan yang lain datang mengunjungi kubur Yesus. Mereka menyiapkan rempah-rempah untuk membaluri mayat tubuh Yesus seperti kebiasaan pada zaman itu, bahwa mayat-mayat itu diberi rempah-rempah. Lalu ketika pagi-pagi benar, hari masih gelap, mereka melihat bahwa batu, sambil waktu mereka berjalan ya, mereka sambil berpikir bagaimana caranya mereka bisa membuka batu besar yang menutupi kubur itu. Tetapi dengan semangat, dengan kasihnya,
mengalahkan apapun, mereka tetap datang ke kubur pagi-pagi sambil dengan perasaan yang sedih karena telah kehilangan guru mereka, telah berpisah dengan guru mereka, tidak dapat lagi berbicara dengan guru mereka. Mereka tetap mau menghormati Yesus dengan cara memberikan rempah-rempah gitu ya. Jadi tetapi ketika mereka telah sampai di kubur itu, mereka kaget karena batu yang besar itu yang tidak sanggup mereka buka ternyata sudah berpindah, sudah terbuka ketika mereka melihat batu itu dan tidak melihat ada tubuh Yesus terbaring di atas batu. Mereka kaget, lalu mereka langsung cepat-cepat lari. Mereka mau memberitahukan kabar kepada teman-teman mereka, kepada murid-murid Yesus yang lain, mengatakan bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada, mayat Yesus tidak ada di tempatnya. Lalu mereka cepat-cepat kembali lagi ke rumah di mana murid-murid berkumpul. Ketika mereka sampaikan, teman-teman, tubuh Yesus sudah tidak ada di tempat itu. Mayat Yesus telah dicuri. Mayat Yesus sudah diambil orang, tidak ada lagi di dalam kubur. Ya, wah sedih ya. Ketika mereka harus melihat bahwa guru mereka, orang yang mereka kasihi, tergantung, tersiksa di atas kayu salib, itu sangat menyakitkan hati mereka. Sekarang mereka harus menerima kabar bahwa guru mereka pun sekarang sudah tidak ada di dalam kubur, sudah diambil orang, sudah dicuri orang ya. Padahal adik-adik masih ingat bahwa Tuhan Yesus pernah menyampaikan beberapa kali bahwa ia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, ia akan bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Nah, setelah Maria berlari mendapati teman-temannya, mengatakan kepada teman-temannya bahwa guru mereka sudah tidak ada, langsung Petrus dan satu murid yang dikasihi Tuhan, adik-adik tahu siapa namanya? Ya, benar. Petrus dan Yohanes cepat-cepat berlari menuju ke kubur Yesus untuk membuktikan apakah benar perkataan Maria itu bahwa tubuh Yesus tidak ada di dalam kubur. Nah, cepat-cepat mereka berlari. Yang sampai duluan, yang larinya paling cepat itu Yohanes. Tetapi ketika Yohanes sampai di kubur, Yohanes tidak langsung masuk, tetapi Petrus yang langsung masuk ke dalam kubur Yesus untuk membuktikan, mencek apakah benar tubuh Yesus tidak ada. Ketika Petrus melihat, wah ternyata benar apa yang disampaikan oleh Maria, bahwa kain kapan yang menutupi tubuh Yesus sudah tergeletak di atas tanah. Lalu juga kain pelu yang menutupi kepala Yesus itu sudah tidak lagi di tempatnya. Bahkan itu sudah tergulung rapi. Adik-adik heran nggak? Apakah adik-adik punya pemikiran yang sama seperti Maria bahwa tubuh Yesus itu dicuri atau mayat Yesus diambil orang? Coba ya, Cicil ini mau ajak adik-adik sama-sama berpikir, kalau misalnya ada orang yang mau mengambil tubuhnya Tuhan Yesus, apakah orang itu perlu capek-capek untuk melipat kain pelu yang menutupi kepala Yesus baru dibawa pergi? Tidak ya, ini memang satu tanda ajaib yang Allah berikan bahwa bukan diambil, tubuh Yesus bukan diambil oleh orang, tetapi memang benar bahwa sungguh Yesus itu dengan kuasanya, dengan kasihnya dia telah bangkit dari kematian. Dia mempunyai tubuh yang baru, sehingga tandanya itu ya, kain pelu yang tergulung rapi ya. Ketika Yohanes dan Petrus melihat, sebelumnya mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa Yesus akan bangkit, tetapi sekarang Yohanes dan Petrus menjadi percaya dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing ya. Setelah mereka tidak menemukan tubuh Yesus terbaring di atas kubur, mereka kembali ke rumahnya dan mereka matanya menjadi terbuka dan percaya, oh benar apa yang telah disampaikan oleh guru mereka sebelumnya,
oleh Tuhan Yesus bahwa ia akan bangkit dari kematian. Ya, tidak ada orang yang bangkit dari kematian kecuali Lazarus ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dia telah bangkit. Lazarus bangkit, tetapi dia mati pada akhirnya. Tetapi Tuhan Yesus bangkit dan dia hidup selama-lamanya, dari sejak dia bangkit sampai sekarang dia tetap hidup ya. Tetapi pada saat Petrus dan Yohanes pulang ke rumahnya, Maria tetap di dalam kesedihannya, dia tetap berdiri di dekat kubur Yesus sambil menangis. Dia mulai berpikir bahwa sekarang Yesus yang aku kasihi, kenapa Maria begitu bersedih? Karena Yesus itu merupakan guru yang sangat ia kasihi. Yesus adalah guru yang menerima, mengampuni kesalahan Maria. Karena Maria begitu mengasihi Yesus dengan segenap hatinya. Bahkan semasa hidupnya Maria itu menyiapkan satu harta, yaitu parfum yang wangian sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dia membasuh kaki Yesus dengan rambutnya, ya, tanda dia begitu mengasihi dan menghormati Yesus ada gurunya. Lalu juga Maria berpikir bahwa dulu dia itu pernah dirasuki oleh 7 kuasa roh jahat. Tetapi dengan ajaib dan penuh kuasa, Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit Maria. Dan dia melepaskan Maria dari kuasa roh jahat, sehingga Maria menjadi bebas dan selamat. Dia begitu bersedih, dia begitu penuh dengan kesedihan. Dia seakan-akan tidak punya pengharapan, kehilangan orang yang dikasihi. Baru-baru ini Cici Leni baru kehilangan 1 ekor anjing. Ya, anjing yang sudah lama Cici Leni pelihara. Tetapi dia itu karena sudah tua dan sakit, dia itu harus mati pada akhirnya. Itu aja sedih sekali ya. Nah, Maria juga akhirnya bersedih. Kenapa? Karena gurunya yang sudah berkuasa, yang sudah membebaskan dia, yang sudah menyelamatkan dia, yang sudah menerima dia menjadi muridnya, sekarang bahkan tidak dapat lagi dia lihat, tidak dapat lagi dia temui, tidak dapat lagi dia bisa kasih rempah-rempah. Dia begitu bersedih atas kehilangan gurunya, tidak dapat melihat dengan mata kepala, ya, gurunya sudah diambil orang. Tetapi ketika itu tampaklah ada 2 malaikat yang berkata bahwa mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di tempat orang mati? Ya, kalau kita melihat lagi, mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di tempat orang mati? Dia sudah bangkit. Tetapi Maria masih belum menyadari. Ketika setelah selesai malaikat itu berkata-kata kepada Maria, Maria menengok ke belakang, dia lihat ada seseorang yang berdiri di sana. Lalu orang itu berkata, siapakah yang engkau cari, Ibu? Ya, dengan hati yang masih sedih, hati yang kehilangan, Maria berkata, karena Maria menyangka bahwa itu adalah penunggu taman. Seharusnya penunggu taman itu melihat kemana orang-orang membawa guru saya yang saya sayangi pergi. Ya, tetapi kalau engkau lihat, kasih tahu, saya mau ambil. Tetapi Maria masih belum menyadari bahwa itu adalah Yesus yang memanggil Maria, karena dia diliputi oleh kesedihan yang begitu besar. Adik-adik pernah bersedih nggak? Pernah kehilangan nggak? Pernah ditinggal nggak? Waktu orang tua kamu mau misalnya contohnya pergi bekerja di tempat yang lain, di daerah yang lain, ya, kita bersedih nggak? Bersedih ya. Kita kehilangan nggak? Kehilangan. Tapi kita bersedih untuk selama-lamanya nggak? Tidak. Kenapa? Karena orang tua berkata, memberikan penghiburan, aku akan kembali lagi. Mama atau papa tidak akan pergi selama-lamanya, tetapi akan kembali lagi. Ya,
Ketika Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, sekali lagi Yesus memanggil Maria. Wah, langsung Maria ingat dan Maria dengar. Ini adalah suara guru saya. Ini adalah guru yang saya kasihi, saya tahu itu suaranya. Langsung Maria menjawab, Rabuni, yang artinya adalah guru. Guru yang telah menyembuhkan dia, guru yang dia hormati, guru yang ia kasihi, guru yang begitu ajaib, melakukan banyak mujizat-mujizat, menyembuhkan, mengampuni, menyucikan, dan juga guru yang belum lama ini telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan Maria dan keselamatan kita semua. Langsung Maria yang tadinya bersedih, diliputi dengan kesedihan yang besar, air mata yang banyak, sehingga tadinya sebelumnya dia tidak dapat melihat dengan jelas siapakah Yesus yang berdiri di dekatnya. Sekarang Maria telah terbuka dan mengerti bahwa Yesus itu bukan dicuri, Yesus itu tidak diambil orang, tetapi Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ya, langsung Maria pengen cepat-cepat. Wah, kalau kita ketemu lagi dengan orang yang kita kasih, kita pengen cepat-cepat pegang. Kalau bisa ikut kemanapun Yesus berada, kemanapun Yesus pergi. Tidak mau lagi kehilangan, tidak mau lagi berpisah. Maunya terus melihat, maunya terus mendengar apa yang Yesus sampaikan. Tetapi Yesus berkata kepada Maria, Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Ya. Tetapi Tuhan Yesus memberi satu tugas kepada Maria. Pergilah, karena Maria adalah perempuan pertama. Tuhan Yesus bukan marah-marah kepada Maria ya. Maria, bagaimana sih kok kamu gak ingat ya apa yang sudah aku katakan sebelumnya, bahwa aku itu tidak mati tetapi aku akan bangkit. Wah, kalau kita lupa, kadang-kadang kita suka ditegur mama atau papa ya, suka gak ingat-ingat ya. Ayo ingat lagi. Tapi Yesus mengerti Maria belum dapat memahami, tetapi sekarang Maria mengerti. Dan Maria melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bukan Allah yang mati, tetapi dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dengan kuasa dan kasih-Nya menampakkan dirinya, bukan kepada murid-murid yang lain. Ya, Tuhan Yesus tidak memandang rendah kepada Maria, tidak memarahi, tetapi dengan kasih-Nya Tuhan Yesus mendorong supaya Maria itu menceritakan kepada teman-teman yang lain, menjadi saksi bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Pergi kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka apa yang mesti aku katakan. Tuhan Yesus, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Adik-adik tahu Tuhan Yesus akan pergi kemana? Ya, benar. Setelah ia bangkit, dia akan pergi kepada Allah kita, kepada Bapa kita yang di surga. Dan dia akan kembali untuk menjemput kita bersama-sama nanti tinggal di surga. Ya. Nah, tadinya Maria diliputi kesedihan, kesusahan yang besar, putus asa, tidak bisa melihat gurunya, tidak bisa bertemu dengan gurunya, tetapi sekarang duka cita itu, kesedihan itu Tuhan yang gantikan dengan sukacita. Maria tidak lagi bersedih, Maria tidak lagi penuh dengan air mata. Maria sungguh sudah melihat bahwa Yesus hidup, dan dia mempunyai sukacita yang sejati bahwa Yesus mengingatkan kembali. Ya, sekarang Maria mengerti bahwa benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan mati, dia akan dikuburkan, dia akan bangkit, dan dia telah naik ke surga. Dan satu lagi janjinya, bahwa dia akan kembali untuk bersama-sama dengan kita, menjemput kita kembali ke surga. Langsung cepat-cepat Maria pergi. Ya, tidak menunggu lama lagi, tetapi dia menguatkan saudaranya seperti Tuhan gurunya yang sudah menguatkan dia.
Dia pergi menyampaikan, aku dengan mata kepalaku sendiri, dengan tanganku sendiri, aku melihat bahwa Yesus sungguh hidup. Yesus juru selamat kita, Allah yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Seperti Maria, kok seumur hidup saya ya, saya kadang-kadang diliputi kesedihan, tidak melihat Yesus, tidak pernah bertemu dengan Yesus. Seperti Maria yang bersedih tidak dapat melihat Yesus kembali. Tetapi Tuhan Yesus memanggil Maria, dan Tuhan Yesus juga memanggil dengan nama kita satu persatu ya. Misalnya ada Kesia, ada Jolen, ada Naomi, dan yang lain-lain. Tuhan Yesus memanggil kita semua supaya ingat kembali akan janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas maut dan atas kehidupan, dan Dia berjanji akan datang kembali. Ya, walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus bilang kepada kita bahwa kita dapat mendengar suaranya. Melalui apa? Roma 10 ayat yang ke-17, mari kita buka sama-sama. Roma 10 ayat 17 yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak menjadi sedih? Bagaimana supaya kita beroleh sukacita seperti yang Maria rasakan? Kita harus peka mendengar suara Tuhan. Dari mana, Cici? Dari pembacaan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan disampaikan, waktu kamu membaca firman Tuhan, kamu akan mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru yang akan mengalahkan kesedihan kamu, yang akan menghibur kamu, yang akan menguatkan kamu seperti Tuhan menguatkan Maria juga. Jadi ingat adik-adik, Cicila ini mau mengajak adik-adik semua untuk selalu mengingat firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, memperkatakan firman Tuhan setiap hari, supaya kita memperoleh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup dan tinggal di dalam hati kami. Allah yang terus-menerus berkata-kata melalui firman Tuhan yang kami baca di dalam Alkitab, melalui firman Tuhan yang kami dengar melalui guru-guru kami. Kami beroleh penghiburan, sukacita, pengharapan bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam hati kami, tidak pernah meninggalkan kami sendiri, yang selalu menghalau segala kesedihan kami, sehingga kami memperoleh sukacita yang sejati. Biarlah kami terus-menerus ingat, dan kami boleh sampaikan kepada orang-orang yang lemah, yang letih, yang bersedih, yang susah hati, supaya mereka boleh mendapatkan sukacita yang sejati, seperti sukacita yang Tuhan berikan kepada Maria dan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima